Selamat siang siswa baru yang sudah bergabung di SMK Negeri Toraja Utara. Jadi siang ini kita akan mendengarkan materi tentang pendidikan keluarga yang akan disampaikan oleh pemateri kita. Namun sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Husin Spalawa. Saya sebagai moderator dalam memandu materi ini. Kemudian pemateri kita saat ini yaitu saya perkenalkan nama Bapak Semra Rombe, Sarjana Pendidikan. Beliau adalah guru BK di SMK Negeri 2 Toraja Utara. Jadi hari ini beliau akan menyampaikan materi tentang pendidikan keluarga. Mohon kepada siswa-siswi sekalian supaya disimak dan diperhatikan dengan seksama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan sebentar boleh menjadi bekal bagi siswa-siswa sekalian. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya serahkan pada pemateri kita hari ini. Kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih Pak Husin Spalawa yang sudah memberikan kesempatan kepada saya dalam membawakan materi pada saat ini. Selamat pagi menjelang siang untuk anak-anak sekalian. Saat ini karena keadaan sehingga kita melakukan pemberian materi lewat cara daring seperti ini. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan karena kasih-Nya sehingga kita boleh merasakan rasa sehat sampai saat ini dikenal dengan pandemi COVID. Mudah-mudahan kita di rumah juga merasakan hal yang sama dan tetap bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita masuk dalam materi saat ini, pertama-tama sebagai umat yang percaya kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing dalam waktu yang singkat saja. Doa dimulai. Selesai. Ya, untuk anak-anak sekalian, materi yang diberikan oleh panitia kepada saya saat ini yaitu pendidikan dalam keluarga yang saya hanya khususkan untuk anak-anak sekalian, untuk siswa yang saya fokuskan untuk anak-anak. Makanya saya berikan judul pendidikan anak dalam keluarga. Artinya di sini nanti materi ini bertujuan untuk bagaimana kalian dapat memahami pengaruh pendidikan yang diterima dalam keluarga untuk perbaikan diri sehingga terwujud kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Jadi nanti dari sini diharapkan anak-anak boleh mengerti dan memahami, oh ternyata ini yang dimaksudkan oleh orang tua, ini yang dimau oleh orang tua pada kami, ini yang kami mau, sehingga masa depan kalian nantinya itu akan lebih baik. Itu tujuan pemberian materi pada saat ini. Pertama-tama kita sebelum masuk kita harus tahu apa itu pendidikan. Jadi kita harus tahu itu pengertian dari pendidikan. Walaupun kalian sekarang sampai sudah ada yang dari TK, SD, SMP sekarang sudah masuk di SMK, ya, selamat bergabung di sekolah kami seperti kata Pak Agustinus tadi. Jadi pengertian pendidikan yaitu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan. Jadi dalam pendidikan ini, bukan hanya kalian diberikan pengetahuan secara ilmu pengetahuannya dari guru-guru, misalnya guru matematika harus pintar matematika dan sebagainya, tetapi secara keagamaan juga sangat diperlukan di sini ya, yang kekuatan spiritual keagamaan kan itu dasar kita sebagai umat manusia. Jadi kalau kuat spiritual kita, keagamaan kita tentang Tuhan, maka saya kira itu dasar kita dalam menjalani hidup
kehidupan kita dalam dunia. Kemudian pengendalian diri, apa yang cara kita mengendalikan diri kita, fokus dan sebagainya itu. Kemudian kepribadian kita kan biasanya orang dia oh iya dia baik, oh iya ini. Nah, situ. Dari pendidikan ini tujuannya pendidikan itu diadakan. Jadi ada keterampilan khusus yang kita lakukan. Kemudian sekarang kita masuk ke pengertian keluarga. Keluarga itu apa sih? Ya. Keluarga merupakan kumpulan beberapa orang yang karena terikat oleh satu keturunan atau peristiwa khusus, misalnya adopsi. Nah, maksudnya di sini, keluarga itu dibangun dari satu ikatan perkawinan, misalnya dulu ayah dan ibu dan anak. Kemudian ada juga yang masuk ke keluarga dianggap anak, artinya diangkat menjadi anak karena proses misalnya jadi anak angkat, itu proses pengadilan biasanya. Ya. Kemudian keluarga inti itu yang mana? Ya. Keluarga itu terdiri dari ibu, ayah dan anak. Ya. Jadi itu keluarga intinya. Yang kemudian ada lagi istilah kita kan biasanya ada sanak famili, itu namanya keluarga besar. Keluarga besar itu terdiri ibu, ayah, anak dan anggota keluarga yang lainnya memiliki hubungan darah. Jadi kita memiliki tali hubungan darah, artinya ada keturunan yang makanya biasa kita katakan bahwa keturunan ini berasal dari ini biasakan itu silsilah ya, jadi kita tahu. Kemudian keluarga itu juga mempunyai fungsi. Apa sih fungsi keluarga itu? Ya, menurut para keluarga itu berfungsi untuk penyedia, sosialisasi, pendidikan, keanggotaan dan penggunaan sumber daya. Keluarga merupakan lembaga pertama dalam keluarga kehidupan anak. Jadi dia merupakan lembaga pertama dalam kehidupan anak. Jadi kalian itu dibina mulai dari dalam keluarga, itu dasarnya. Nah, kemudian tempat untuk belajar, tempat kalian belajar ya, belajar apa? Belajar menyatakan dirinya sebagai makhluk sosial. Ya, keluarga memberikan dasar pembentukan tingkah laku, watak, moral dan pendidikan. Dan dari di sini dasar-dasarnya kalian dibentuk, dibangun, itu semuanya dari dalam keluarga. Jadi keluarga itu memang menjadi tolak ukur yang pertama dalam kita menjalani kehidupan kita dalam dunia ini. Jadi tingkah laku kita, watak kita, moral kita, pendidikan kita itu asalnya dari dalam keluarga. Jadi keluarga itu betul-betul harus menjadi tolak ukur untuk kemajuan pendidikan kalian. Nah, saya lanjut. Ada 3 hal yang mempengaruhi perkembangan kalian sebagai anak dalam keluarga. Ya, 1. Latar belakang sejarah dan psikologis orang tua. Apa yang dimaksud dengan latar belakang dan psikologis orang tua? Misalnya seperti ini. Ada orang tua yang mungkin karena di masa yang lalu, karena sesuatu hal dia tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, misalnya masalah ekonomi ya, ada orang tua kalian seperti itu. Sehingga dia punya cita-cita memberikan pendidikan yang lebih tinggi kepada kalian. Makanya biasanya banyak, kamu harus jadi gini, kamu harus jadi gini, ya, kamu harus begini, kamu harus begini. Biasanya permintaan itu wajar ya, nak ya. Nah, kemudian konteks sosial yang mendukung itu mempengaruhi. Contohnya lingkungan dan masyarakat. Jadi perkembangan apa? Kalian itu ditentukan oleh lingkungan yang ada di sekitar kalian dan masyarakat yang ada di sekitar situ. Itu sangat berpengaruh. Nah, kemudian karakteristik kalian sendiri sebagai seorang anak. Ini sangat mempengaruhi perkembangan kalian sebagai seorang anak. Jadi misalnya dalam satu keluarga itu orang tua biasanya banyak inginnya, banyak keinginan untuk kalian, semuanya itu baik. Hanya biasanya terjadi pertentangan antara kalian dan orang tua karena apa? Tidak sejalannya keinginan kalian dan keinginan orang tua itu. Artinya orang tua juga harus paham apa minat dan bakat kalian yang sesungguhnya. Ini yang biasa tak ketemu. Nah, kemudian kaitannya itu semua tergantung dari pola asuh
yang ada dalam keluarga. Artinya pola-pola orang tua mendidik kalian dalam keluarga itu. Ya, apa sih pola asuh itu? Pola asuh orang tua adalah suatu bentuk yang diberikan orang tua atau orang dewasa kepada anak dalam hal membimbing serta mendidik anak sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. Jadi cara kami orang tua mendidik kalian itu seharusnya sesuai dengan perkembangan umur kalian. Jadi anak pasti umur sebenarnya ya, yang harus orang tua sebenarnya harus pahami, dan ini juga harus kalian pahami. Ya, apa sih kalau umur sekian sampai umur sekian kalian biasa dididik seperti ini, sebenarnya artinya ada kolerasi antara orang tua dan kalian bisa memahami. Pasti sejalan keinginan kalian dan keinginan kalian. Inilah tujuannya kita belajar sekarang ini ya, supaya kalian bisa mengerti bahwa ternyata seperti ini yang orang tua mau, seperti ini yang orang tua inginkan, seperti ini yang saya inginkan, seperti ini yang saya mau, sehingga ketemu nantinya. Nah, dalam pola asuh ini yang berperan penting di sini yaitu cara komunikasi, cara orang tua menyampaikan keinginannya dan cara kalian menyampaikan keinginan kalian. Ini yang biasa tidak ketemu. Ya, misalnya orang tua mempunyai keinginan seperti ini, sehingga kalian dibanding-bandingkan dengan anaknya orang lain. Kenapa ada perbandingan seperti itu? Karena keinginan orang tua kayaknya dia merasa bahwa sudah lari dari kalian. Ini juga yang harus kalian evaluasi diri. Kenapa sih orang tua saya minta seperti ini, saya dibandingkan dengan anaknya si ini, si A, si B, sementara saya tidak mau seperti ini. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena apa? Komunikasi dalam keluarga itu tidak efektif. Cara kalian menyampaikannya tidak sesuai dengan keinginan orang tua. Di sini yang perlu kalian belajar bagaimana sih caranya. Kalian kan dilahirkan dalam keluarga itu tentu tahu apa sifatnya orang tua saya, bagaimana karakternya. Ada yang keras, ada yang lembut. Nah, seperti itu juga orang tua sebenarnya, ayah dan ibu tahu kan karakter kalian, mereka itu harus tahu. Ya. Anak saya ini seperti ini, kan dia melahirkan kalian sebenarnya. Nah, makanya ketika ini kalian pahami, maka cara berkomunikasi kalian seharusnya dirubah, harus kalian tahu caranya seperti ini. Makanya tadi yang saya katakan yang sangat berpengaruh itu kenapa ada perubahan tingkah laku di kalian itu karena adanya pengaruh dari lingkungan masyarakat yang ada di sekitar situ, sehingga membawa perubahan pada diri kalian. Seharusnya kalian kembali ke karakteristik diri kalian sendiri. Itu yang saya maksud tadi ya, dari yang pengaruh pola itu. Kemudian di sini ada 3 jenis pola asuh, ya. Pola asuh bersih, apa yang dimaksud? Ini dengan hukuman dan pujian, ya. Kadang kalian terima itu dari orang tua, ya. Dipuji-puji, ya. Jadi ada juga yang dihukum, ya. Kalau kalian berbuat salah kan dihukum, ya. Kecil-kecil biasanya kita sini. Nah, biasanya kan misalnya ada yang istilahnya orang tua nakal dalam tanda kutip ya. Kalau saya itu kalian kan seorang anak yang dilahirkan bagaikan kertas putih yang isi itu ialah kami orang tua, lingkungan dan masyarakat dan kalian sendiri. Ya, tidak ada yang kita yang dilahirkan jelek ya, semuanya baik, semua ciptaan Tuhan itu baik. Nah, kemudian permisif mengendaki anak-anak, mengendaki kalian itu tumbuh dengan mandiri. Ini ada kaitannya semua dengan pola-pola perkembangan umur kalian. Sebenarnya tingkat-tingkat pola pengasuhan orang tua ke kalian ini seperti yang ada seperti ini, mungkin keinginan kalian keinginan orang tua itu ketemu sebenarnya. Tapi kan ada orang tua yang hanya melakukan pola gosip saja, ya, dari kecil sampai besar sama pola asuhnya, ya. Nah, itu. Jadi, disinilah perlunya kalian tahu kenapa ini kalian harus belajar tentang pendidikan dalam keluarga supaya tahu, oh iya ini pola asuh yang pola cara mendidik orang tua kepada saya ini yang dimaksud. Nah, begini terus tidak ada perubahannya. Nah, di sini kalian tahu. Nah, setelah kalian tahu nanti ini kalian yang harus ubah. Artinya merubahnya bukan merubah langsung melabrak orang tua, tidak. Ya, itu yang tadi yang saya katakan. Pelajari kembali, koleksi diri kembali cara komunikasi saya dengan orang tua bagaimana sampai saat ini. Nah, terus yang ketiga dialogis. Dialogis itu menyeimbangkan kebebasan dan keteraturan.
Biasanya itu kan kita dapat setelah kita umur dewasa. Orang tua kan sudah jarang-jarang, artinya ketika itu banyak-banyak nasihat yang dia kasih sama kita. Kamu harus begini, begini. Kamu kan sudah dewasa. Biasanya itu kan kita sudah kuliah. Ya. Artinya kita diberikan kebebasan, tapi kebebasan yang bertanggung jawab, sehingga hidup kita itu teratur, tidak sembarang. Dan biasanya itu umur dewasa terjadi. Jadi ada perkembangan ini pola didik dalam keluarga yang saya maksud di sini itu berkaitan dengan perkembangan umur sebenarnya ya. Nah, dari materi yang saya bawakan ini dapat kita tarik kesimpulan karena waktunya singkat ya. Kita hanya belajar online. Ada kesimpulan yang saya mau sampaikan itu tadi. Ketika kalian punya keinginan dan keinginan itu terlalu banyak, kalau kami orang psikologis bukan realistis ya. Jadi walaupun ilmunya abstrak, ilmuwan kami itu abstrak, tetapi kami berbicara yang realistis. Artinya kalau keinginan itu juga terlalu banyak, tidak akan pernah tercapai. Artinya yang terjadi ibaratkan makanan di atas meja, banyak makanan di atas, banyak menunya, tentunya tidak bisa kita habiskan semua. Paling kita cicipi sedikit-sedikit saja. Oh, rasanya pisang seperti ini, rasanya ayam seperti ini, di atas piring semua ya. Jadi satu. Pasti sedikit-sedikit seperti itulah. Ketika terlalu banyak keinginan, maka kita tidak akan fokus menjalani itu. Jadi yang seharusnya di sini kalian mengerti keinginan orang tua seperti ini, keinginan saya seperti ini. Nah, cara mempertemukannya ialah melalui komunikasi yang baik. Itu inti kita hidup dalam satu keluarga. Jadi ketika ada komunikasi yang baik antara kalian dan orang tua, maka akan terjadi kebahagiaan ya. Tidak ada lagi cekcok itu. Jadi kita merasa bahagia ya. Nah, saya berprinsip sebagai orang tua dalam menjalani, karena saya juga punya anak, saya berprinsip seperti ini. Saya tidak pernah akan memenuhi semua kemauan anak saya. Ya, saya tidak akan pernah memenuhi kemauan anak saya. Artinya saya tidak mau semua keinginan itu saya mau turuti semua. Tetapi saya akan berusaha memenuhi semua kebutuhan anak saya. Artinya ketika dia membutuhkan ini, dia mau sesuai misalnya HP, kalau butuh HP untuk belajar, saya kasih sebesar penuhnya. Ya, tapi pakai yang bertanggung jawab. Ketika prinsip itu sudah ada, maka akan terjadi itu yang tadi. Kalian dikasih HP pasti bertanggung jawab menggunakan HP. Kemudian, jadi dari hasil semua ini, saya dapat simpulkan bahwa keberhasilan pendidikan kalian atau seorang anak itu akan tercapai jika ada keselarasan antara keinginan anak dan orang tua, sehingga tercapai kehidupannya lebih baik di masa depan. Tujuannya kita kan, misalnya kita kan belajar banyak ilmu ya, tetapi sebenarnya pada akhirnya kita itu ahli di satu bidang saja. Seperti saya, ya, dulunya kan belajar ini, pada akhirnya saya jadi guru BK. Coba dari kecil saya belajar tentang psikologi, maka saya mungkin akan jadi ahli psikologi. Ya, tapi itulah kita tidak sama di luar negeri ya, kita pelajari nanti. Setelah itu makanya sejak sekarang ini kalian harus tahu minat dan bakat kalian itu apa sih. Ya, setelah lulus dari SMP kan, dari sekolah menengah pertama, sekarang itu mulai cari-cari. 3 tahun ke depan ini kalian kembangkan. Oh iya, ini minat saya, ini bakat saya. Jadi jurusan itu kalian mulai merasa mencintai jurusan saya. Misalnya pilih TKJ, kita TKJ, betul-betul ilmunya di otomotif, betul-betul ilmunya otomotif, dan jurusan-jurusan yang lain. Saya kira hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Nah, lebih kurangnya saya mohon maaf karena keadaan. Seharusnya kita bertemu. Mungkin seandainya kita dapat bertemu bertatap muka, mungkin ada interaksi langsung, tanya jawab dan sebagainya. Hanya kan kita hanya lewat daring ini. Jadi nantilah setelah kalian belajar di sini, banyak-banyak berkunjung, mungkin pertemuan bekal ya. Kita bertemu di luar, tanya-tanya, kita saling bertukar pikiran supaya hidup dan kehidupan kalian itu betul
demikianlah materi yang sudah dipaparkan oleh narasumber kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau betul-betul ada manfaatnya, dan secara khusus di dalam memahami materi yang sudah disampaikan, yaitu tentang pendidikan dalam keluarga. Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Materi yang sudah menyampaikan materi hari ini. Semoga Bapak senantiasa dalam keadaan sehat dan senantiasa semangat dalam mendidik dan melayani anak-anak kita di masa-masa yang akan datang. Selanjutnya kita mungkin langsung masuk saja materi kedua. Ya, baik. Sekarang kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu materi tentang narkoba yang akan disampaikan oleh pemateri kita saat ini. Nanti beliau akan memperkenalkan diri. Kepada Ibu kami persilakan. Ya, terima kasih Bapak Agus memberikan waktu pada siang hari ini. Saya akan membawakan satu materi tentang narkoba. Tetapi sebelumnya, anak-anakku sekalian, Ibu akan memperkenalkan diri pada siang hari ini. Dan puji syukur, siang hari ini kita boleh berjumpa dalam satu materi tentang narkoba. Nah, anak-anak sekalian, nama Ibu Apsi Datuan Palinggi, yang biasa disebut atau dipanggil Apsi. Saya sebagai guru BK di SMK Negeri 2 Toraja Utara. Nah, di sini kita lihat bersama tentang profil dari Ibu. Silakan dibaca anak-anakku sekalian supaya kita saling berkenalan satu dengan yang lain. Nah, anak-anakku sekalian, saat ini kita akan membahas bagaimana tentang bahaya narkoba bagi generasi muda. Nah, apa sih narkoba itu? Narkoba disingkat 3, yaitu narkoba. Nah, narkoba ini merupakan singkatan dari narko dan ba. Narkotika, psikotropika, bahan-bahan adiktif lainnya. Nah, anak-anakku sekalian, pengertian narkoba secara umum adalah suatu bahan atau zat kimia yang jika dimasukkan ke dalam tubuh dapat mengubah pikiran, perasaan, suasana hati, atau perilaku seseorang. Nah, kita tahu bersama bahwa ada beberapa penggolongan narkoba. Yang pertama adalah narkotika. Yang kedua adalah psikotropika. Lalu yang ketiga adalah zat adiktif. Nah,
melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Nah, contoh dari psikotropika anak-anakku sekalian adalah amfetamin atau ekstasi, sabu-sabu, inex, obat penenang atau biasa disebut obat tidur. Nah, yang ketiga adalah zat adiktif. Nah, zat adiktif ini adalah bahan lain atau obat, bukan narkotik atau psikotropika, yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan. Nah, contoh dari zat adiktif seperti tembakau yang biasa dibuat rokok, alkohol, nah miras, itu adalah merupakan minuman keras. Inhalansia seperti lem, tenar, nah yang biasa kita lihat pada kalangan anak-anak biasa mengisap lem atau tenar, taruh di hidungnya, ya, dia sampai merasa senang. Nah, ada juga kafein. Nah, kafein itu terdapat dalam kopi dan teh yang kita biasa konsumsi atau minum setiap hari. Ya, jadi kopi dan teh juga ini harus ada batasannya. Tidak boleh seenaknya kita meminum kafein ini, karena kopi dan teh mengandung kafein. Nah, pada bensin juga anak-anakku sekalian. Nah, itu golongan narkoba, yaitu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Nah, kita tahu bersama tentang penggolongan narkotika pada Undang-Undang 35 tahun 2009. Nah, ada 3 penggolongannya. Golongan 1 yaitu tidak untuk kepentingan kesehatan. Nah, jumlahnya terbatas. Kemudian potensi sangat tinggi adiksinya. Lalu yang kedua, anak-anakku sekalian, golongan kedua potensinya tinggi adiksi. Pilihan terakhir untuk pengobatan, yaitu untuk pengobatan. Lalu golongan yang ketiga potensinya ringan adiksi. Nah, biasa digunakan dalam pengobatan. Nah, anak-anakku sekalian, coba kita perhatikan contoh narkotika seperti ganja. Nah, coba kita lihat. Ini adalah tumbuhan ganja, tanaman dengan daun yang menyerupai daun singkong. Nah, coba perhatikan, yang tepinya bergerigi dan berbulu halus dengan jumlah jari yang selalu ganjil. Nah, ganjil seperti 5, 7, 9. Nah, itu ganjil. Nah, biasanya tumbuh di daerah tropis. Nah, cara penggunaannya biasanya dihisap dengan cara dipadatkan menyerupai rokok. Nah, atau dengan menggunakan pipa rokok. Nah, apa dampak dari ganja ini anak-anakku sekalian? Pertama, gangguan pada saluran pernapasan seperti bronkitis kronis. Nah, hati-hati ya. Dan pada kanker paru. Nah, sering batuk-batuk akhirnya kronis dan mengakibatkan kanker
konsentrasi menurun, dan memori berkurang. Nah, coba anak-anakku sekalian. Nah, juga produksi hormon menurun. Menstruasi tidak teratur bagi anak-anakku semua, ya. Perhatikan ini bagi perempuan, ya. Nah, kemudian psikosis, halusinasi. Nah, ini dampak daripada ganja. Apabila kita menggunakan ganja, sangat berisiko. Nah, ini tubuhannya. Lalu daun ganja yang dikeringkan dan dijadikan rokok. Nah, ini contohnya. Nah, coba. Nih. Nah, ini sangat berbahaya ya, anak-anak sekalian, jangan dicoba-coba. Nah, kemudian yang kedua, contoh psikotropika. Nah, seperti amfetamin. Nah, amfetamin. Nah, amfetamin ini tergolong dalam kelompok psikostimulan atau speed yang memiliki efek merangsang daya kerja sistem saraf pusat. Sebagian besar diproduksi di laboratorium yang gelap, nah, yang ilegal. Nah, tidak ada surat izinnya dan dijual secara ilegal juga. Nah, ini. Nah, cara penggunaannya biasanya secara oral atau dicampur dengan minuman, diisap atau disuntikkan pada tubuh. Nah, ini sangat berisiko anak-anakku sekalian. Banyak beredar di pasaran, jadi hati-hati ya. Nah, kemudian apa dampak dari amfetamin ini? Yang pertama, insomnia. Nah, insomnia itu susah tidur. Nah, selalu merasa cemas, tegang, tekanan darah naik, detak jantung menjadi lebih cepat dan tidak teratur. Malnutrisi atau kekurangan gizi. Nah, kemudian psikosis, berhalusinasi dan perilaku yang aneh-aneh, ya, tingkah lakunya aneh-aneh saja. Nah, rentan terhadap penyakit infeksi, ya, seperti tadi batuk-batuk, akhirnya menjadi kronis dan terjadilah penyakit paru. Nah, dampaknya juga menjadi kejam dengan tanpa alasan, selalu marah-marah. Nah, terjadi kerusakan pada sel-sel otak. Nah, itu dampak daripada psikotropika. Nah, anak-anak sekalian, yang ketiga adalah contoh zat adiktif. Nah, seperti alkohol. Nah, kita tahu bersama ya, apa itu alkohol. Alkohol adalah suatu cairan yang berbahaya yang biasa dicampurkan ke dalam segala jenis minuman keras, yang bila diminum akan merusak tubuh kita sendiri, merusak pikiran kita, dan berpengaruh pada hubungan sosial. Nah, apa dampak dari ini anak-anakku sekalian? Dampaknya adalah rasa kebas atau kesemutan. Nah, mati rasa pada tangan dan kaki. Nah, tentu tekanan darah juga meningkat, denyut, nadi tidak teratur, dan pembesaran jantung.
kalau dibuka langsung terserang pada hidung kita dan naik ke atas kepala. Nah, akhirnya badan tampak pucat, berat badan menurun dan merasa capek. Lalu terjadi iritasi pada dinding perut, kerusakan otak dan sistem saraf, dan juga pada ginjal dan hati. Nah, juga terjadi hilangnya daya ingat, seperti tadi, tak mampu berpikir jernih dan logis, suka marah-marah, suka bermusuhan, dan merasa tersiksa. Nah, coba anak-anakku sekalian perhatikan kategori penggunaan narkotika. Nah, coba lihat baik-baik. Kalau sudah ketergantungan, dia minta lagi, minta terus. Nah, inilah pecandu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan fisik atau psikis. Nah, ini korbannya. Korban penyalahgunaan tidak sengaja memakai narkotika karena dibujuk atau dipaksa. Itu ada kadang-kala ada seperti itu ya anak-anak sekalian. Jadi kita harus hati-hati. Nah, bagaimana ciri-ciri penggunaan narkoba? Kita perhatikan baik-baik. Bagaimana mengenali penyalahgunaan narkoba ini atau narkotika ini? Nah, coba lihat, perhatikan. Jalannya selalu sempoyongan, bicaranya selalu pelok, apatis, selalu mengantuk, ingin tidur terus. Nah, selalu juga ditemukan alat bantu penggunaan narkotika seperti jarum suntik atau alat hisap. Nah, kita perhatikan juga bahwa tidak memperdulikan lagi tentang kebersihan tubuhnya dan juga kesehatannya sudah tidak terawat lagi. Nah, coba perhatikan juga banyak bekas sayatan atau suntikan pada tubuh atau pada tangan. Nah, biasanya itu pada tangan, ya. Nah, emosinya tidak terkendali lagi. Nah, sering mengurung diri di dalam kamar, tidak mau bergaul dengan orang lain. Juga sering mengurung diri di dalam kamar mandi, menghindar bertemu dengan keluarga, sahabat, dan orang lain. Nah, bagaimana ciri-ciri pengguna secara umum? Yang pertama, berat badan turun drastis. Nah, mata terlalu cekung dan merah. Perhatikan ini anak-anak sekalian. Goresan dan perubahan warna kulit di tempat bekas suntikan. Emosinya naik turun dan tidak ragu untuk memukul orang. Nah, suka berkelahi, cepat emosi, atau berbicara kasar terhadap anggota keluarga atau orang lain yang ada di sekitarnya. Nah, juga selalu menunjukkan sikap yang tidak peduli dan jauh dari keluarga. Nah, ciri-ciri ini juga suka mencuri uang di rumah. Nah, hati-hati ya. Nah, ini suka mencuri uang di rumah karena ingin membeli barang haram itu. Suka mencuri di sekolah ataupun tempat pekerjaan di mana mereka berada. Dan selalu menggadaikan barang-barang berharga yang ada di rumahnya. Nah, biasanya nanti hilang baru orang tua cari lagi. Kemana itu barang saya? Barang saya yang berharga. Ternyata sudah digadaikan karena mungkin ada anggota keluarga yang pengguna narkoba. Nah, ini sangat berbahaya anak-anak sekalian. Jadi ini harus dihindari ya. Nah, begitu pun dengan barang-barang berharga miliknya. Nah, dia tidak peduli lagi
saling transaksi barang-barang haram itu. Nah, ini waktunya di rumah kerap kali dihabiskan di kamar tidur. Nah, seperti tadi, menyendiri di dalam kamar, di kloset atau di kamar mandi, di gudang, tempat-tempat tertutup. Nah, ruang yang gelap. Nah, atau tempat-tempat sepi lainnya. Nah, disitulah biasa tempat mereka. Nah, itulah ciri-ciri pengguna secara umum. Nah, mengapa mereka menyalahgunakan narkoba? Yang pertama, karena mudah dan murah mendapatkannya. Nah, keinginan tahuan yang besar tanpa tahu apa akibatnya. Ingin mengikuti tren atau gaya. Nah, ingin diterima oleh lingkungannya. Pelarian dari kebosanan atau kegetiran hidup. Nah, perasaan galau. Kurangnya pengetahuan akan narkoba dan bahayanya. Nah, sekarang Ibu sudah sosialisasikan apa dampak dan apa bahayanya ketika menggunakan narkoba. Nah, ini harus diperhatikan baik-baik ya anak-anakku sekalian. Nah, ingin meningkatkan rasa percaya diri, pengaruh teman, nah, tidak bisa menolak. Nah, ini lingkungan pergaulan yang buruk, nah, atau dijebak. Nah, di mana kita berada, di lingkungan di mana kita berada, kita harus hati-hati. Jangan sampai kita terjebak. Nah, kemajuan teknologi yang semakin besar seperti HP tadi. Jadi kita harus menggunakan HP dengan sebaik-baiknya. Jangan dipergunakan salah. Lalu anak-anakku sekalian, apa dampak atau bahaya penyalahgunaan narkoba ini? Nah, secara psikisnya dampaknya adalah depresi, nah, stres, gelisah, terlalu cemas, gangguan kesadaran, sering menyendiri atau tertutup, paranoid, nah, selalu ketakutan, gampang tersinggung. Nah, biar kita bicara baik-baik, dia selalu cepat tersinggung. Nah, itu dampak dari psikis. Lalu apa dampak sosialnya? Nah, selalu dikucilkan oleh lingkungan, merepotkan dan menjadi beban keluarga, pendidikan menjadi terganggu, masa depan menjadi suram. Begitu anak-anak sekalian, ingat kita harus menghindari yang namanya narkoba. Kita harus mencegah dengan cara bagaimana? Melalui dengan iman yang kuat dan berani berkata tidak pada narkoba. Dan tanpa narkoba kamu jauh lebih keren dan berprestasi. Nah, anak-anak sekalian, demikian materi narkoba yang bisa Ibu sampaikan pada siang hari ini. Saya kembalikan kepada moderator Bapak Agus Balawa